kalau misalnya Anda terus-menerus berkarya di sana dan Anda tidak dihargai, tapi ternyata karya Anda luar biasa, pasti akan ada yang menilai lebih baik. It's Q&A time. Hai teman-teman, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini saya dapat pertanyaan dari Yeremia Michelle. Coach, saya bekerja di kantor yang pemiliknya mempunyai sifat sangat buruk. Segala pekerjaan yang sudah saya kerjakan selalu diragukan. Bahkan sedikit saja tidak sempurna, dia akan langsung marah-marah dan memaki. Padahal saya sudah sepenuh hati. Ini berjalan sudah bertahun-tahun. Saya sekarang merasa beban. Saya ingin resign, tapi belum punya penghasilan baru. Apa sarannya? Anda sedang menghadapi dilema. Dilema pertama adalah leadernya sangat agresif. Leadernya agresif. Tapi faktor yang kedua adalah kita tidak bisa lepas dari leader ini karena merasa belum punya penghasilan baru. Oke. Saya tidak bisa memberikan saran yang ekstrim untuk kali ini. Tapi saya akan memberikan beberapa alasan mengapa leader Anda mungkin meragukan Anda atau Anda sering diomelin, ya. Alasan yang pertama, bisa jadi Anda mengingatkan dia akan seseorang yang pernah menyakiti beliau. Jadi setiap kali lihat wajah kita, wajah Anda, bukan wajah saya, wajah Anda, dia jadi tertrigger tanpa disadari. Dan ini sangat wajar jika tidak diatasi. Oke? Apalagi kalau kasusnya sering terjadi kepada Anda. Bisa jadi dia punya masalah dengan otoritas. Atau ada orang yang lebih bagus, lalu dia merasa tersaingi. Narsis, ya, narcissistic behavior. Yaitu dia merasa tersaingi kalau ada orang yang lebih hebat dari dia. Bisa jadi Anda sudah sangat luar biasa, tetapi Anda harus dikritik supaya dia kelihatan lebih hebat. Oke, itu trigger namanya. Oke, yang kedua, bisa jadi beliau dalam kondisi stres. Bisa jadi dalam tekanan yang hebat. Sehingga dia dapat pressure dari atas atau dari tekanan dari omset, tekanan dari luar, kemudian dia harus melepaskan amarahnya kepada seseorang. Nah, kebetulan ketemu Anda, dia langsung meledak gitu loh, ngamuk-ngamuk. Kemungkinan yang ketiga adalah memang performance Anda ada masalah, memang sering salah atau berulang-ulang kesalahannya. Bisa jadi Anda melakukan kesalahan yang tidak bisa dikoreksi oleh beliau, tetapi Anda juga dibutuhkan, nggak bisa dikeluarin. So, jadi saran pertama adalah terbuka. Duduk, ajak ngobrol dengan leader Anda, ajak terbuka. Saya pernah mengalami. Jadi saya yang jadi leader. Saya jadi leader dan tanpa sengaja saya marahin anak buah saya di satu bagian yang sebetulnya karena saya kena semprot customer, saya tembak ke dia gitu. Jadi saya marah ke orang ini padahal dia sebetulnya kesalahannya kecil sekali. Saya didatengin. Dan menurut saya itu sangat efektif. Jadi dia datang, "Pak, saya mau bicara, Pak. Tadi ada kejadian begini dan saya agak bingung kenapa Bapak marah." Gitu. "Yang mana kejadian itu?" Saya langsung nyadar, yes, itu sorry, saya salah. Saya salah karena saya dapat tekanan, lalu kemudian saya lempar ke kamu. Saya minta maaf. Nah, Anda minta klarifikasi kepada leader Anda. Apa sih sebetulnya yang menyebabkan Bapak marah-marah? Apa yang bisa dikoreksi dari saya? Apa yang bisa diperbaiki dari saya? Oke, supaya bisa ada kejelasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda mencari orang yang lebih mengerti leader Anda. Misalnya HR. Ini HR lebih ngerti nih, apalagi udah lama. Coba curhat dengan beliau, share apa sih sebetulnya yang terjadi, apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang dicari dari leader ini. Kalau memang saya bisa perbaiki, saya akan segera perbaiki. Yang ketiga adalah menciptakan agreement.
agreement dengan beliau, dengan leader Anda pada saat menerima tugas. Jadi pada saat menerima tugas, diperjelas dulu, Pak, apakah ini yang Bapak mau? Bapak maunya model seperti apa? Misalnya contohnya saya minta desain. Saya minta desain dan salah, bolak lagi, koreksi lagi. Saya juga stres. Saya stres karena ini kok nggak ngerti-ngerti ya, gue bingung ya, kok begini aja kok bingung ya, kenapa ya? Jadi saya jelaskan ini desain harus begini, desain harus simetris, harus begini. Nah, minta leader Anda menjadi mentor. Jadi jangan hanya Anda lapor, tapi bos tolong ajarin saya. Saya siap dibentuk, saya siap diajarin. Dengan Anda membuka diri, dengan Anda menyampaikan kerendahan hati Anda, dan membuka bahwa saya memang nggak mampu, saya punya keterbatasan di situ, Anda akan jauh lebih diperhatikan. Oke? Yang terakhir, jika ternyata memang masalahnya tidak bisa teratasi dengan hal-hal tadi, Anda ngomong nggak bisa, jadi mentor nggak bisa, berkomunikasi nggak bisa, menurut saya Anda tidak perlu takut rezeki Anda hilang, nggak usah takut. Mulailah mencari pekerjaan baru, mulailah mencari pekerjaan yang memang bisa lebih menghargai Anda. Apalagi kalau Anda yakin Anda punya nilai yang luar biasa besar. Kalau misalnya Anda terus-menerus berkarya di sana dan Anda tidak dihargai, tapi ternyata karya Anda luar biasa, pasti akan ada yang menilai lebih baik. Berlian dilempar di tempat sampah tidak berubah menjadi sampah. Dia akan tetap menjadi berlian. Dan saya berharap Yeremia bisa mengevaluasi Anda punya kesalahan atau tidak. Itu yang nomor satu, dicek. Yang kedua, komunikasikan dengan leader Anda apakah benar kemarahan itu perlu. Ya, dan yang terakhir adalah nggak ada poin lain selain daripada Anda mengundurkan diri. Ya, kalau buat saya lebih baik mengundurkan diri. Kenapa? Karena tidak sehat dipimpin oleh toxic leader. Tidak sehat, merusak psikologi Anda. Ya kalau memang nggak mampu, ya nggak kuat, tinggalkan. Tetapi harus tetap Anda menjaga profesionalisme. Jangan kabur. Oke? Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.